Ladies and gentlemen, Notre Dame Senior High School proudly presents Dweller for celebrating Christmas 2020. Please enjoy. Sampai kapan pandemi ini akan berakhir? Iya, sampai kapan ya? Oh Tuhan, Natal tahun ini terasa ada yang beda. Sepertinya ada yang kurang. Ya, serasa pandemi ini membawa dampak yang sangat besar. Namun, kita semua tetap teguh berpengharapan seperti yang diajarkan oleh Santa Yulia, agar kita memandang setiap hal yang positif dalam menghadapi segala tantangan ini. Mari kita tetap bersatu hati, bersemangat menjaga agar kebaikan Natal tetap bersinar dalam hati kita. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, pandanglah kami anak-anak-Mu yang di masa ini mengalami tantangan pandemi ini. Saat menanti kelahiran-Mu bersama Bunda Maria, kami mohonkan kekuatan dan perlindungan untuk menjalani hari-hari ini dengan tulus dan penuh keyakinan iman akan penyelenggaraan kasih-Mu yang akan mengubah dunia ini menjadi lebih baik. Kami berserah padamu, ya Tuhan. Amin. Salam Nostradamus. Natal adalah sukacita yang dianugerahkan kepada Tuhan untuk kita. Natal merupakan kegembiraan kita bersama karena Tuhan Yesus telah lahir di dunia. Nah, biasanya nih di Tiongkok itu dirayakan Natal dengan cara mereka tuh menghias rumah dengan menggunakan kertas dan lentera. Sedangkan kalau misalkan di Irak, mereka tuh menyalakan lilin terus sambil bergandengan tangan. Terus kalau di Natal itu mereka merayakan sukacita Natal dengan cara saling bertukar kado dan menghias pohon cemara. Apa yang diceritakan PZ tadi itu adalah tradisi di luar negeri. Di Indonesia ternyata juga banyak ragam perayaannya. Di Papua, masyarakat di sana merayakan Natal dengan makan bersama dan masak bersama dalam upacara yang disebut bakar batu. Kalau di Manado, perayaan Natal dilaksanakan selama 1 bulan penuh, selama bulan Desember. Mereka melakukan pawai dan pesta kostum keliling kota. Disebut acaranya namanya Kunci Tahun. Sedangkan di Yogyakarta, cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus dikemas dalam Wayang Wahyu. Wayang Wahyu sendiri, tokoh-tokohnya adalah dari Alkitab. Romantisme Natal pada masa kini sangat berbeda. Dimulai dari wabah COVID-19 melanda Ibu Pertiwi. Kita semua didera dengan kesedihan. Dimulai dari kita harus belajar dari rumah, bekerja dari rumah, semua harus bertetap di dalam rumah untuk saling menjaga satu sama lain. Di sini kita diuji untuk lebih berempati lagi. Karena kejadian ini bukan hanya di negeri yang kita cintai saja, tetapi di seluruh dunia.
seluruh dunia merasakan kepedihan yang tiada terperi. Kita beratapkan langit yang sama. Kita tinggal di bumi yang sama. Kita merasakan rasa yang sama. Saat ini, jarak dekat pun serasa tidak bisa dilampaui. Hanya ada lorong-lorong yang sepi. Saat ini bahkan guru-guru dan teman-teman tidak bisa ditemui. Ruang kelas yang kosong mulai memanggil untuk diisi. Meja dan kursi setiap penanti. Semoga kerinduan ini segera terobati dengan merayakan Natal di tengah pandemi ini. Pandemi ini membawa kita merasakan banyak hal. Sebagian besar di antaranya adalah rasa duka, keprihatinan, kebosanan, dan stuck pada satu titik. Kalian pasti sudah merasakan rasa bosan. Sama, kita semua merasakan itu. Di antara apa yang kalian rasakan, kalian masih sangat bersyukur karena saat ini kalian masih bisa mendapatkan pendidikan. Coba lihat teman-teman kalian di luar sana yang saat ini tidak bisa melanjutkan sekolah. Kalian juga masih bersyukur karena kalian masih bisa tinggal di tempat yang nyaman. Lihat saudara-saudara kalian, teman-teman kalian yang saat ini tidak mempunyai tempat tinggal karena orang tuanya tidak bekerja lagi. Dan saat ini kalian pun masih sangat bersyukur karena kalian bisa mendapatkan makanan yang bisa kalian nikmati setiap hari. Lihat teman-teman kalian yang saat ini mungkin tidak bisa menikmati apa yang sudah kalian rasakan saat ini. Kembali pada tugas dan tanggung jawab. Itulah karya nyata kita dalam mewartakan kabar sukacita Natal. Terus jaga ya, nyala setiap lilin kecil itu. Karena setiap kita berharga di mata Tuhan. Karena setiap kita memiliki peran bagi orang lain di dalam hidup ini. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Musik turut menjadi bagian dari perjalanan hidup manusia. Musik juga menggambarkan ekspresi dan isi hati. Musik gereja memiliki sejarah panjang dalam setiap perayaan Natal di berbagai belahan dunia. Dan musik tradisional, seperti gamelan di Jawa, juga diakomodir gereja untuk inkulturasi dalam musik liturgi. Makna musik dalam liturgi gereja adalah ungkapan simbolis dalam menghayati sosok penyelamat yang benar-benar menyentuh perasaan umatnya. Para musisi hebat ini mampu menciptakan lagu yang menggerakkan sisi spiritual dan emosional seseorang, sehingga karya mereka terutama lagu Natal selalu ditunggu-tunggu di setiap tahunnya. Pada masa pandemi seperti ini, Natal tetap menjadi kabar baik yang paling dinanti oleh kita semua. Seiring dengan kita berkumandang dengan denting suara lonceng bertalu, semangat Natal, sukacita Natal, dan damai sejahtera untuk segenap ciptaan. Angels sing glory to the
Pak. Menurut kamu, makna Natal untuk anak milenial seperti apa sih? Makna Natal untuk anak milenial? Oh, biasanya sih ya Pak, menurut saya tuh biasanya doa bersama, misa bareng, keluarga. Terus biasanya tuh dinner Christmas dinner gitu, sama party sih bareng teman, sama libur panjang, gila itu paling mantap jiwa. Kenapa Pak? Kayak maksud saya, itu makna Natal, bukan yang biasa kamu lakukan waktu Natal. Apa maknanya? Oh makna, bilang Pak, saya tuh salah kaprah. Ulang ya. Saya jawab menurut saya. Menurut saya tuh makna Natal itu kebersamaan keluarga sih. Soalnya kan kenapa saya bilang itu berhubungan dengan kebersamaan keluarga, karena Tuhan Yesus lahir kan bersama keluarganya. Terus habis itu begitu sederhana gitu. Jadi kayak kita ngerayain Natal bersama keluarga aja udah cukup meriah tapi sederhana gitu. Oke. Saya setuju sih sama kamu. Yesus sendiri lahir ke dunia jauh dari kemewahan, pesta besar, atau hal duniawi lainnya. Yesus lahir dengan penuh kesederhanaan. Betapa berjalan di malam kelam dan gelap, bahkan setiap pintu yang diketuk tidak dibukakan. Palungan di dalam kandang domba menjadi saksi bisu kelahiran. Ia hadir di tengah keluarga gembala yang miskin, bukan memegahkan diri dalam kesombongan, tetapi menjadi pribadi yang rendah hati dan apa adanya. Tak benar rasanya kita hidup angkuh, sementara Kristus yang lahir tetaplah sosok yang sederhana. Dalam masa ini kita diminta untuk melakukan kontemplasi, menenangkan diri, dan merenungkan segala peristiwa belakangan ini, untuk mengambil hikmah dari semua yang terjadi.
yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Oh, from now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together. The fates allow. Hang a shining stars upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas Pak Yoga dari tadi dicariin kemana aja. Halo Beze, ada apa? Pak, saya mau nanya nih, kan kita lagi Natal nih kan, lagi Natal vibes banget, ya kan. Terus habis itu saya mau nanya nih, kapan Natal yang paling berkesan bagi Bapak? Kalau buat saya itu setiap tahun sebenarnya berkesan ya Natalnya ya. Tapi buat saya yang berbeda adalah ketika saya kuliah di luar kota dan malam Natal tuh saya nggak bisa pulang ke Jakarta ketemu orang tua. Di situ saya takut kalau kebahagiaan Natal saya itu hilang. Tapi ternyata di sana saya ketemu sahabat-sahabat saya juga dan terobati sih. Jadi tetap merasakan kebahagiaan di malam Natalnya. Kalau kamu? Aku juga punya nih Pak, Natal yang paling berkesan bagi aku, yang paling aku ingat karena aku waktu itu masih kecil, masih kelas 2 SD. Terus waktu itu kan aku aktif banget tuh di gereja, ya kan, anak rohanian banget pokoknya ya kan, suci, ya kan. Terus habis itu waktu itu aku masuk ke Bina Iman Anak. Nah di gereja aku tuh ada Bina Iman Remaja sama Bina Iman Anak. Terus habis itu waktu itu Bina Iman Remaja, kelompok Bina Iman Remaja ini ada salah satu anak ngundang aku gitu, suruh ikut dramanya mereka pas Natal juga di acara tengah-tengah misa gitu. Terus habis itu aku terpilih sebagai perannya itu malaikat gitu, malaikat kecil. Jadi kayak terbang-terbang gitu nanti. Nah tapi iya dong. Terus habis itu aku tuh dipilih buat bacain dialognya, tapi itu dihafal sih waktu itu. Jadi benar-benar kayak acting banget gitu. Benar-benar kayak di drama. Terus jadi aku kayak ngerasa bangga banget karena kan mereka semua kan udah pada SMP SMA, sedangkan aku masih kelas 3 SD tapi aku terpilih di situ. Itu terus habis itu benar-benar habis itu ada di majalah Merasul yang lama, udah lama masuknya. Bapak lihat aja kalau nggak percaya. Iya saya percaya. Tuh. Berarti dalam acara itu kamu berapa ya? Merasa berharga banget ya? Parah, tinggi pokoknya. Oke, emang setiap orang punya pengalaman masing-masing ya? Oke. Natal identik dengan gegap gempita dan pesta. Makanan dan minuman disuguhkan dengan cantik di atas meja. Pakaian baru pun tidak lupa dikenakan untuk pergi ke gereja. Dekorasi Natal dan acara Natal diadakan di mana-mana. Umat beragama lain pun turut meramaikan dan saling berbagi sukacita. I'm dreaming
Christmas. With every Christmas card I've write, well, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. Now as you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once from me. Have a holly jolly Christmas. Now when you walk down the street, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. The mistletoe hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And when you walk down the street, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year.
ketika kalian sedang di rumah aja, ternyata di sekolah kita masih ada orang-orang yang tetap berjuang dan setia untuk menjaga dan merawat sekolah kita tercinta. Sekarang sudah ada Pak Mujiman sebagai security yang selalu menjaga kita sepanjang siang dan malam ya. Oke, selamat siang Pak Mujiman. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya nih Pak? Ya, puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Oke Pak, Pak Mujiman sudah berapa lama ya bekerja di Notre Dame? Saya masuk di Notre Dame tahun 2001 ya Pak. Jadi kalau dihitung sampai sekarang mungkin perkiraan sekitar hampir 19 tahun ya. Wah, 19 tahun? Nggak terasa ya? Iya udah lama juga ya Pak. Saya sendiri saya merasa, baru. Kayaknya nggak terasa tahu-tahu udah 19 tahun gitu. Berarti Pak Mujiman juga sudah melihat sekolah ini mulai dari keadaan dulu sampai sekarang, kemudian sekarang ada pandemi ini Pak, dimana sekarang jadi anak-anak hanya di rumah aja nih. Nah, kalau menurut Pak Mujiman ada perbedaan nggak sih Pak mengenai bekerja ketika masa-masa sebelumnya ketika anak-anak masuk dan sekarang ada perbedaannya nggak Pak? Jelas sekali perbedaannya itu ya. Kalau pas anak-anak waktu itu masuk sekolah, semua kan otomatis situasi pasti ruwet padat ya. Lalu lintas di depan itu padat dan kita mesti harus mengatur lalu lintas yang ada karena demi kelancaran ya. Demi anak-anak itu yang biar aman semua, yang menyeberang jalan semua aman ya. Nah, untuk saat ini jelas sekali kita lebih jadi kayaknya pekerjaannya santai ya, nggak ada yang harus kita ini. Ya memang tetap waspada itu yang harus tetap kita jaga, utamakan kewaspadaan kita. Jadi tetap perbedaannya sekarang tetap santai, ya, tapi sebenarnya malah waspadanya lebih karena sepi ini malah lebih rawan ini dan itu ya Pak ya. Iya betul ya. Oke. Kemudian meskipun sekarang sekolah sedang kosong, apa sih Pak yang membuat Pak Mujiman dan termasuk teman-teman security yang lain tetap bersemangat untuk menjaga sekolah kita nih? Apa tuh Pak? Tentunya itu menyangkut kebutuhan pokok kita ya istilahnya kebutuhan hidup ya, kita mesti mencari nafkah. Jadi ya kita tetap harus semangat dalam arti tanggung jawab kita sebagai security ya tetap harus hadir setiap waktu untuk menjaga ketertiban, keamanan di tempat di mana kami mencari nafkah di situ. Jadi tetap mengutamakan keamanan dan ketentraman lah di mana kami mencari nafkah ya di situ kita harus bertanggung jawab penuh. Jadi memang kalau semangatnya salah satunya juga karena mencari nafkah ya Pak. Karena di masa seperti ini mungkin banyak juga yang orang harus kehilangan pekerjaannya dan lain-lain, sedangkan ketika masih punya pekerjaan kan bentuk tanggung jawab kami kepada keluarga kan gitu. Iya. Jadi tanggung jawab Bapak dan security yang lain kepada keluarganya di rumah masing-masing. Oke, kemudian tadi masalah kembali ke sekolah yang kosong ini Pak. Pernah nggak adakah kerinduan atau kangen lah akan situasi di mana anak-anak sangat ramai, kemudian hiruk pikuk tadi mengatur lalu lintasnya itu ada kerinduan nggak sih Pak? Sudah mulai muncul atau gimana Pak? Ya udah pasti ya, pasti itu ya. Kita terasanya kayak duduk-duduk aja juga nggak enak kan, bengong kayaknya malah ngantuk gitu. duduk ngopi ya. Aduh. Lalu sekarang misalnya anak-anak udah masuk lah, kita ada waktunya saat duduk ada, saat bekerja ada itu. Jadi ritmenya itu jadi jelas ya gitu. Saatnya kan duduk terus ya, sepertinya kan. Jadi malah ngantuk rasanya. Makanya ngopi ya gitu. Makanya itu jelas kerinduan itu kita mengharapkan segera pandemi ini segera selesai, anak-anak kalau bisa segera masuk seperti biasa normal kembali. Amin. Ya. Berarti memang ketika nggak ada anak-anak pun ya pekerjaan Bapak jadi kurang berwarna ya Pak. Iya betul ya. Kelihatannya duduk-duduk waspada, tapi kalau ada anak-anak kan mungkin berbeda lagi lah. Ya. Meskipun memang mungkin ada yang aneh-aneh juga ya Pak anak-anak. Ya, tapi itulah yang menjadi kerinduan ya. Itu menjadi kayak apa ya? Bentuk memang waktunya saat ini harus semua karena pandemi ini mungkin waktunya harus istirahat, harus belajar dari rumah WFH, jadi ya semua harus mengikuti protokol yang ada kan demi keselamatan, demi kesehatan bersama ya. Iya. Makanya kita berdoa bersama semoga pandemi ini segera selesai dan mereka segera masuk ya Pak ya, anak-anak gitu. Oke, kemudian karena ini juga menyangkut
hari Natal sebentar lagi nih Pak. Nah, kalau saya kebetulan mungkin cerita sedikit juga. Ya, benar. Buat saya perayaan Natal itu setiap tahunnya berbeda-beda Pak. Ada di mana waktu kecil saya tuh selalu senang karena keluarga saya berkumpul. Ada juga masa di mana beberapa tahun lalu ibu saya nggak ada, meninggal. Jadi ketika setiap Natal tuh ada yang kurang gitu Pak rasanya. Nah, ketika tahun ini saya nggak tahu nih apa yang akan terjadi lagi yang mewarnai ke hari raya Natal saya. Kalau Pak Mujiman sendiri, mungkin boleh ceritakan mengenai pengalaman atau hal berkesan mengenai perayaan Natal, Pak? Kalau Natal saya ini ya, maksud saya ini jadi ingat sama Gak apa-apa Pak, saya juga malah minta maaf kalau tiba-tiba jadi emosional. You're the air that I breathe. Yes, and you. Jadi memang sangat berkesan buat saya ya. Itu waktu Natal yang dulu sama yang saat ini saya alami ya. Sama tahun yang kemarin waktu masih ada istri saya ya. Rasanya hidup gitu. Ada kebersamaan di dalam keluarga. Nah, sementara saat ini saya hanya berdua sama anak saya ya. Karena istri saya udah berpulang dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Natal saya saat ini sudah sampai. Jadi kurang begitu berkesan gitu karena ada yang hilang di antara dalam hidup saya ya. Jadi ya begitulah yang saya alami saat ini. Iya. Jadi saya jadi ingat lah kebersamaan sama istri saya. Tidak apa-apa Pak, mungkin saya juga merasakan hal sama sih waktu ketika tahun pertama ibu saya nggak ada, saya kayak Natal kayak paling kosong gitu sih Pak. Itu saya merasakan sekali, jadi saya paham perasaannya Pak Mujiman. Itu jadi memang mungkin Natal ketika ada yang seseorang hilang memang menimbulkan perasaan tersendiri ya Pak. Iya. Tapi semoga dengan Natal ini juga ada sukacita, ada kelahiran, kita juga sama-sama semangat dengan orang-orang yang di sekitar sekarang masih di sekitar kita ya Pak. Kalau Bapak berarti masih ada anak ya, gitu. Jadi menjadi penyemangat kita untuk itu yang menjadi motivasi saya dalam bekerja, di dalam mencari nafkah. Jadi kita jadi semangat lagi untuk ya menghidupi anak, mencukupi kebutuhan anak dan istilahnya sampai menyelesaikan apa yang menjadi cita-cita anak saya. Mudah-mudahan nanti berhasil apa yang diharapkan, itu aja harapan saya sebagai orang tua gitu ya. Ya. Amin, semoga saya doakan juga semua sukses anak Bapak dan Bapak selalu sehat selalu ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Mujiman. I follow you there, whatever you do, I'll be there for you, and I will be forever true to you. And I give it all. I give you my life, I give you my soul, and I know that you keep it safe forever, for all future days. Wherever you go, I follow you there. Whatever you do, I'll be there for you. Halo Mbak Ira, selamat datang. Ya, lu juga. Mbak Ira, aku tuh mau cerita deh tentang aku ngeliat Mbak Ira selama aku di sekolah di sini nih.
kan Mbak Ira kebanyakan megangnya di SMA kan, bagian unit SMA. Terus aku tuh ngeliat Mbak Ira tuh bener-bener sayang, terus kayak peduli gitu sama murid-murid terutama. Jadi kayak seolah tuh Mbak Ira tuh kayak sayang buat sama anak-anak, kayak teman-teman aku gitu-gitu, adik kelas aku. Dulu pas aku masih kecil, masih yang junior, terus tetap peduli sama yang senior-senior. Kayak Mbak Ira tuh mencurahkan kasih sayangnya tuh kayak melalui biar anak-anak tuh tetap sekolah nyaman tuh gimana sih, melalui kurang lebih profesi Mbak Ira lebih yang kayak rajin dalam bekerja seperti membersihkan lingkungan sekolah biar anak-anak tuh walaupun jenuh kan biasanya kalau udah jenuh terus keadaan sekolah berantakan gak enak ya bau, tapi Mbak Ira tuh kayak lebih ini sih lebih tekun gitu kayak ngebersihin sekolahnya, terus lingkungan sekolah tuh nggak pernah bau-bau kayak kalau di luaran sana gitu. Kayak makasih banget loh Mbak Ira. Sama-sama. Ya gimana ya, kan emang udah kerjaan Mbak Ira buat bersih-bersih, buat bikin nyaman anak-anak. Ya senang aja sih ngelakuin kayak gitu. Tapi kan juga udah biasa juga di rumah juga kayak gitu. Terus namanya kita kerja di sini sebagai bersih-bersih ya harus kayak gitu, terima gitu. Tapi emang suka kan bersih-bersih? Iya, suka banget. Terus selama ini kan mulai ada virus ini nih, virus wabah COVID-19 ini. Ini tuh Mbak Ira kan tetap bekerja atau gimana? Kerja. Oh, tetap masuk sekolah? Masih sekolah. Terus gimana sih kondisi dari yang sebelum wabah ini sama yang sesudah? Menurut Mbak Ira kondisinya gimana sih? Kondisinya sepi banget. Sepi banget. Terus Mbak Ira kangen nggak sama rame-ramenya anak-anak? Iya kangen, biasanya kan rame, celoteh-celotehnya, pokoknya rame dah. Dari pagi sampai sore kan anak-anak selalu ada di sekolah. Tapi kalau pas selama COVID ini ya sepi banget. Tapi nih kan kalau sebelumnya rame, kan Mbak Ira juga apa ya, kerjanya jadi kepotong-potong nggak sih, kayak atau nggak keulang-ulang, misalnya Mbak Ira lagi ngepel atau lagi nyapu, ntar ada aja anak yang lewat, kan maksudnya kayak kalau anak-anak disuruh stop pun kayak pasti Mbak Ira nggak enak gak sih? Iya. Itu gimana tuh kalau udah habis bersih-bersih diinjak lagi? Ya gimana ya, itu kan udah kerjaan, jadi sabar aja deh. Oh iya, karena kerjanya juga di tempat umum ya, sekolah iya. kan tempat keramaian. Oh gitu. Terus Mbak Ira gimana nih, kalau mencurahkan kasih sayangnya di keluarga sama di sekolah? Itu kalau misalkan di sekolah kan udah capek, biasanya di keluarga gimana kalau di rumah? Sama aja sih, kita kerjain juga. Ya mau nggak mau kan kita ibu rumah tangga. Ya di sekolah kita juga buat kerja, di rumah juga kan buat keluarga juga. Ya nikmatin aja sih. Tetap semangat ya, Mbak. Semangat aja. Oh ya udah, makasih ya Mbak Ira. Iya, sama-sama. Mbak Ira, aku mau mengucapkan terima kasih, terus ada sedikit kasih dari kami. Terima kasih ya. Semoga Mbak Ira selalu sehat dan semangat terus. Oke? Amin. Oke. Terima kasih. Natal adalah pengorbanan. Sebuah hal yang sering dilupakan karena kita diliputi dengan kegembiraan. Pengorbanan kecil seringkali kita lupa apresiasi. Keluarga kecil dari Nazaret juga berkorban di berjalan jauh ke Bethlehem. Dalam kondisi Maria yang sedang hamil tua dan Yesus yang selalu menemaninya dengan setia. Karena pengorbanan mereka lah, lahirlah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, yang selalu mengasihi kita. Dan jika kita sedang tidak merasa dihargai, tidak disupport, atau tidak didukung satu sama lain, kalian harus ingat, pasti banyak orang di sekitar kalian yang masih mendukung kalian, seperti orang tua kalian dan teman-teman sekitar kalian dan sahabat kalian. Stars are brightly shining. It is the light
of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of the very world rejoices for yonder grace and new and glorious birth. Fall on your knees, the angel's voices on night divine, oh night, when Christ was born, oh night divine, oh night divine, chains shall He break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name. Christ is the road, let heaven praise Thee. Night divine, oh night divine, oh night, oh holy Oke, Natal biasanya identik sama kegembiraan juga kan ya? Iya dong. Coba, kira-kira kalau saya kasih
tebak-tebakan itu kamu gembira nggak, Pe? Coba, buktikan. Kita coba ya. Oke. Natal tuh biasanya hewan yang identik sama Natal apa? Hewan yang identik sama Natal. Yang menarik kita tanya Sinterklas? Rusa. Oke. Rusa. Benar tuh. Tebak-tebakan tentang rusa. Oh, rusa. Belum, tadi belum tebak-tebakan. Belum, ini baru tebak-tebakan. Apa yang dimiliki rusa tapi tidak dimiliki hewan lain? Apa tuh? Apa yang dimiliki rusa tapi tidak dimiliki hewan lain? Ininya. Apa? Ini apa ya namanya? Tanduk. Iya. Semua kan juga punya tanduk. Banyak yang punya tanduk. Banteng punya tanduk. Sapi aja punya tanduk. Nyerah? Bentar, mikir dulu. Oke. Tadi coba pertanyaannya ulang. Hewan apa yang tidak dimiliki hewan lain yang cuma dimiliki sama rusa? Apa ya? Bintik-bintiknya. Rusa punya bintik-bintik loh. Iya, hewan juga punya bintik-bintik. Kata siapa? Nyerah? Oke, apa jawabannya? Jawabannya adalah anak rusa. Kenapa? Anak rusa kan nggak mungkin hewan lain punya anak rusa, cuma rusa yang punya anak rusa. Oh. Paham nggak sih? Boleh. Udah gembira? Kurang dikit Oke. sebenarnya. Kurang. Coba gantian, kamu yang bikin kita gembira. Kalau ini saya punya pertanyaan terakhir ya. Jadi gini, saya tuh beli tembakan nih. Bagus banget tembakan AKM SCAR-L. Itu orang yang nembak pakai tembakan itu pasti mati. Terus nih, di saat ada di mana satu sesi, dia nembak itu orang kagak mati. Kenapa ya? Ini kan tebakan zaman saya kecil. Emang iya? Orang nggak kena? Bener. Tebakan-tebakan. Bener. Basi. Kok Bapak sungguh pinter? Iya, karena saya udah lama tebakan zaman dulu. Oh baik, oke. Oke, tebak-tebakan terakhir deh. Oke. Semoga bikin kita gembira ya. Saya udah lumayan naik sih. Iya, oke. Lebih bersemangat loh. Oke. Kalau ketemu virtual, ketawa. Terus? Ketemu langsung, ketawanya nggak boleh berhenti. Siapakah itu? Kita. Emang kita ketawa? Gak juga sih, saya sih tidur sebenarnya. Virtual tidur kan? Virtual tidur. Asli pun tidur. Nah, ya udah terus apa? Selain kita apa? Selain kita. Nyerah? Belum? Nyerah deh. Oke. Tunggu, mau nebak Oh, masih mau nebak? Bukan kita nih, bukan kita. Bukan. Teman saya bukan teman. Bukan. Jadi tinggal nyerah aja. Oke. Yang ketemu virtual tetap ketawa, bahkan kalau yang ketemu langsung ketawa nggak berhenti adalah guru-guru Notre Dame. Harusnya guru-guru SMA Notre Dame. Siap tes kesehatan. Oke, yuk. Ya. Ngapain masuk? Iya kan Adi. Mau itu remedial. Oh ya udah, sana aja pada makan-makan lo. Lihat itu no, cewek-ceweknya. Udah pada gak jelas, kerjanya makan mulu. Waduh. Tapi kan naik apa? Naik angkot ya. Ya kenapa nggak minta tolong Grabin aja? Biasanya kan minta tolong itu Grab. Iya, hari ini lupa. Aduh. Saya nggak makan ini. Waduh, ini kalau Natal Paan gimana Paan? Ini udah double Natal di rumah? Kayaknya seru nih. Natal mah biasa aja, sama aja. Wah, berarti tidak menghadirkan Tuhan di hati itu pasti.
Tuhan itu tidak perlu dihadirkan, dia udah hadir di hati kita. Saya takut kalau Tuhan hadir. Masa mau dihadirkan? Maksud saya, Tuhan itu selalu ada di hati kita, bukan maksud yang lain. Bapak. Jangan diperjelas dong Pak, mohon maaf, jangan diperjelas dong. Tuhan kita cuma bercanda kok. Ada cuma bercanda. Penonton! Pak Presiden yang imut. Siapa? Salah. Siapa dong? Kim Jong Un. Mohon maaf. Siapa lagi? Wah, penonton. Gajah apa yang belalainya pendek? Apaan? Gajah nggak punya hidung. Gajah pesek. Hidungnya diri sendiri dihitungin. Belalainya. Siapa lagi? Chandra, penonton, Chandra. Woi, penonton. Matengnya. Perutku bener-bener sakit. Orang apa kalau berenang rambutnya nggak pernah basah? Orang hutan. Orang-orangan sawah. Orang botak. Ayo guys, kita tiktokan dulu guys. Let's go. Posisi. Langsung mulai ini. 세상의 소리 질러 I love you 널 사랑한다고 날 여자가 되어달라고 눈부셔 always show my star Tari merupakan sebuah ungkapan yang diekspresikan melalui gerakan ritmis yang indah namun bermakna. Melalui tari, stres pun dapat sirna karena tubuh menghasilkan hormon endorfin yang juga meningkatkan imunitas kita. Rasa dan emosi juga menciptakan daya pesona bagi yang melihatnya. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. Porque ella estaba contigo peleando y de ella me olvidé. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Yo estaba en la disco peleando y con ella me regué. Desperado, sitting in a old Monte Carlo, a man whose heart is hollow. Take it easy, I'm not trying to go against it. Actually, I'm going with you. Gotta get up out of here and you will leave me behind. I know you won't, cause we share common interest. You need me, there ain't no leaving me behind. Never know, no, just one out of here, yeah. Once I'm gone, ain't no going back. If you want, we could be the runaways, running from inside of love, yeah. There ain't nothing here for me. There ain't nothing here for me anymore. But I don't wanna be alone.
Christmas, you filthy animal. Natal adalah momen di mana kita mengucap syukur kepada Sang Pencipta. Bersyukur dimulai dari hal yang sederhana, dari segala yang kamu punya. Mulai dari diberikan kesehatan, masih bisa menikmati makanan, dan juga mendapat perlindungan dari teriknya matahari dan terpaan hujan. Bersyukur adalah kasih yang tulus dan tindakan yang nyata. Natal itu bukan hanya sekedar membroadcast atau memposting foto kalian di media sosial saja. Pakailah momen Natal untuk berbagi kebaikan kepada sesama kalian, sehingga perayaan Natal bukan hanya sekedar perayaan sekali setahun, melainkan tindakan yang kalian wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bersyukur tidak lupa dengan berbagi dan peduli pada sesama. Alangkah baiknya jika kita berbagi dengan saudara kita yang butuh uluran tangan. Biarkan mereka ikut merasakan kasih sukacita Natal. Langkah sederhana namun memberikan dampak luar biasa bagi mereka yang kekurangan. Karena setiap kita yang diberkati harus menjadi penyalur berkat. Karena setiap kita berharga di mata Tuhan. Bersyukur juga diwujudkan dengan mewujudkan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Digunakan untuk memuliakan namanya. Dan berkata-katalah seseorang kepada yang lain. Dalam Mazmur, idung-idung pujian dan nyanyian rohani, bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dan sampai ke hati. I don't want a lot for Christmas. There's just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Ooh. All I want for Christmas is you. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking there upon a fireplace.
tears. I gave it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart. For the very next day, I gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. Once bitten and twice shy. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Merry Christmas, I wrapped it up and sent it with a note saying I loved you, I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kiss me now, I know you fool me again. To someone special. Enak banget Mi tinggalnya. Kamu dapat dari mana? Mi? Kok ditanya kok diam saja sih? Kamu gak enak badannya nih? Loh, tanganmu kenapa? Merah-merah. Siapa yang menyakiti kamu? Ngomong, siapa yang menyakiti kamu? Saya itu laki-laki, satu istri, dua tanah, tiga harga diri. Kalau diinjak-injak gak terima. Siapa yang menyakiti kamu? Ayo, ngomong. Mi, sekarang kok nangis kenapa? Ditanya kok diam saja. Kenapa tanganmu, Mi? Selamat, yang sabar dong. Kamu apa ini adik saya ini? Iki jelon, tangannya kayak gini. Iki ada diajar uang, kenapa ini? Nyuri iki. Ya, kamu pukulin sampai anjur juga, itu tetap istrimu. Aku tidak ngajari. Kalau ada masalah cari solusinya. Walaupun miskin, aku tidak ngajari mau mencuri. Pekerjaan nggak ada, makan tiap hari, tanaman nggak punya, mau jualan nggak ada. Terus aku tuh gimana ini makan selamat? Keadaan kayak gini membuat pikiran kita buntu, Mi. Wes, semua sudah saya lakukan, tapi ya tidak dapat kerjaan. Wes sudah, aku mau pergi, mau cari pekerjaan seadanya, Bu, sedapatnya, Mi. Udah, kamu tak tinggal pergi. Kamu pergi kemana, Kang Slamet? Aku mau cari kerjaan. Kamu sudah tega benar. Yo, tega gak tega mau gimana untuk meningkatkan hidup kita biar gak kayak gini terus. Sudah. Ya wis, Mi, yang sabar. Suamimu pergi, biarkan dia pergi, ntar juga balik, ya cari pekerjaan kok. Wis sabar ya.
Aduh, gimana ya? Kok hidup kayak gini kayak nggak dihargain? Sudah kerja keras, banting tulang, mau makan aja susah, mau tidur aja di pinggiran. Kalau begini terus, mending nggak usah hidup dah. Hidupmu itu lebih berharga dari yang kau tahu. Pikirkan baik-baik. Banyak hal yang masih bisa kau coba. Dan emang manusia tidak semua terlahir dalam kekayaan. Kamu hanya tidak beruntung. Emang kamu pernah ngerasain jadi saya? Saya itu sudah berusaha semaksimal mungkin. Sudah capek. Tidak ada yang berhasil tahu. Yen wong sabar lan narimo ginanjar dawa umure sugih kadang lawan mitra kinacek hingsa somo yen lagi loro wong iku gampang gone hantu tombo. Wis tak bumboni bawang uyah, dibakar, enak gurih. Mbok nyebut wis entek pira, Blok? Iki sing nggo sesuk. Tambal dibalik piye? Nah, Kusnan. Piranti tas balak wis pasang belum? Oh iya, lali aku. Anu tenan tuturanmu yo. Iya tak pasangi. Kulungu, Snan, Parjo. Ada apa? Serup-serup kayak dikejar setan? Tolong aku yo. Tadi pagi serumah hampir tewas bersamaan. Jarak beda 2 rumah. Malam mah anakku tewas. Waduh, jelas ini Pak Geblok. Ayo Nan, ndang diangkati. Wadah dalah, aku lupa bilang. Pacula yang satu goang, yang satu lagi tangkanya patah. Udah kesuwen sambil berangkat ke rumah Kang Darjo kan liwat. Siapa ya? Oh, Kusnan, Pak Arjo. Ini mlebu. Kenapa? Mau pinjam pacul. Loh, pacule, kowe kenapa pacule? Keseringan buat kerja Kang, obat. Dua-duanya rusak kabeh. Loh, enggak leren-leren toh? Wah, embo Kang. Tobat tenan makin menjadi-jadi. Oh, ya wes, iki ana telu. Gawanan kabeh. Tak selesai ya Kang. Ya, monggo. Pamit ya Kang. Ya. Hati-hati ya. Wis peteng soalnya. Emblem mbok. Sik napa? Loh, tontoke kabeh to iki? Darjo, kok kagak keplok. Kuwi ninggalke aku. Nek opo, Kang? Cemplok wis ra ono. Tolongi angel. Kenapa dipangan kabeh? Waduh, kanggo meneh pacule.
Aku pokoknya sing male. Aku tidak berani, Jo. Piye kau ada resikonya? Nan Kusnan, wes koyo ngene masih mikir resiko. Wali kowe sirahe. Pagi, Kristi. Aku mau pinjam buku dong. Oh ya, buku apa? Buku sejarah. Oh ya, ini bukunya. Kamu nulis dulu di sini ya. Oh ya. Namamu. Satu ya? Ya, kelas. Terus? Sejarah. Oh iya, salah. Ya, ini sejarah. Jumlahnya 1. Ya. Penerbitnya Erlangga. Oke, ini jangan lupa balikin ya. Kasih, 2 minggu Bu. ya. Oke. Iya, sama-sama, Kristi. Syamil, Direktur Jenderal Kesehatan Kementerian Kesehatan Malaysia, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, menyebutkan bahwa warga Jepang yang positif corona memiliki histori perjalanan ke Jepang pada Januari. Kita lihat bersama, ini dia, pada Januari warga negara Jepang tersebut pernah atau melakukan perjalanan. Every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city. Mi, tadi aku lihat di berita, corona udah masuk ke Indonesia loh. Ya nih, kamu juga jaga kesehatan dan keluar-keluar dulu. Iya sih, tapi Mami juga jangan kerja dong, kita karaoke aja di rumah. Mana bisa, Mami kan dokter, kalau bukan Mami nyembuhin siapa lagi? Iya juga sih, udah deh sana kamu mandi dulu, Gi. Kristi, ayo makan. Kristi. Jadi, gerak parabola itu dapat terjadi karena adanya perpaduan dua gerak. Jika suatu benda bergerak, kita anggap misalnya ya, kecepatan awalnya itu V0 dan membentuk suatu sudut sebesar alfa, maka gerak benda tersebut diuraikan pada arah horizontal dan vertikal. Oke? Sampai sini paham? Kristi paham? Paham, Bu. Yang lainnya paham? Paham, Bu. Oke, baiklah. Sekarang semuanya boleh istirahat dulu ya. Nanti kita akan join lagi jam 12 siang. Oke? Oke, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Kristi, tunggu dulu, kakak mau ngomong. Kakak tahu ini sulit buat kamu, tapi kamu coba dong bersosialisasi lagi sama teman-teman kamu, kayak dulu lagi. Iya, Kak. Kamu udah kayak gini 2 bulan loh. Kamu nggak mau coba main lagi sama teman-teman kamu, jalan lagi. Kamu harus coba bersosialisasi lagi. Iya, Kak. Yaudah aku naik dulu ya, nanti ada kelas. Oke, baiklah anak-anak. Hari ini kita akan kedatangan tamu dari komunitas orang muda Katolik, atau yang sering kita sebut itu adalah OMK. Untuk Kak Lola, waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Kak Lola. Baik, terima kasih Bu Chandra. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Lola. Aku dari komunitas orang muda Katolik atau biasanya disebut OMK. Nah, kegiatan OMK ini tuh bener-bener seru banget dan banyak hal menariknya loh kalau kalian ikutan. Nah, selain itu juga kita ada kegiatan lain loh. Contohnya itu ada kegiatan karaoke dan kita bisa menyanyi bareng-bareng dan seru-seruan bareng.
Kalau misalkan dari kalian ada yang berminat, kalian bisa langsung kontak aku di nomor yang di kolom chat ya. Semoga kalian berminat untuk join, jadi kita bisa seru-seruan bareng. Itu saja dari saya, terima kasih. Halo, ini Kak Lola ya? Oh iya Kak, ini aku Kristi yang tadi. Iya Kak, aku mau nanya deh, cara join OMK gimana ya? Oh, nanti tinggal aku masuk ke Zoom Kakak ya? Oh oke Kak. Oh iya, oke. See you Kak, thank you. Halo semuanya, jadi hari ini aku mau kenalin anggota baru kita. Ayo Kristi, perkenalin diri kamu. Hai semuanya, nama aku Kristi, senang bertemu dengan kalian. Halo Kristi. Makasih ya Lola udah selalu temenin aku, udah kenalin aku juga ke OMK. Iya, sama-sama Kris. Semenjak orang tua aku meninggal, aku jadi orang yang pendiam, sedih-sedih terus. Tapi berkat kamu, aku bisa balik lagi ke diri aku yang dulu, selalu ceria, senang-senang. Aku juga bisa lebih dekat lagi sama Tuhan. Iya, aku mengerti perasaan kamu kok Kris. Aku dan teman-teman juga pasti selalu akan mendukung kamu, karena Tuhan juga mengajarkan kita untuk selalu merangkul orang di kala susah dan sedih. Dan orang tua kamu juga pasti senang kok, karena kamu berada di jalan yang benar, karena kamu sekarang sudah lebih dekat dengan Tuhan. Iya, aku juga bersyukur banget bisa ketemu kamu sama teman-teman kamu yang lain. Iya Kris. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu menyertaiku selama ini. Aku juga sangat bersyukur dapat mengenal Lola dan teman-teman yang lainnya. Karena mereka, aku dapat menghilangkan rasa kesedihanku dan dapat mengenal lebih banyak lagi tentang Engkau. Aku juga berterima kasih karena adanya mereka, aku tidak merasa kesepian lagi. Dan aku berdoa, semoga pandemi corona ini cepat berakhir dan tolong selalu lindungi aku,
keluargaku, dan teman-temanku dari mara bahaya. Dan tolonglah sampaikan rasa rinduku ini pada orang tuaku. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Pemirsa, kembali bersama Headline News Today. Pemirsa, seorang pejabat yang tidak berkenan disebut identitasnya menyatakan bahwa pandemi COVID-19 dijamin akan segera berakhir di tanggal 7 Januari 2021. Tim jurnalis Headline News Today telah mengkonfirmasi berita tersebut terhadap yang bersangkutan dengan mengajukan pertanyaan, "Bapak tahu dari mana?" dan dijawab, "Dari Sumedang." Di masa pandemi ini juga benar-benar menyadarkan kita untuk waspada dengan beberapa seruan protokol kesehatan yang mengandung unsur PHP. Salah satu diantaranya adalah seruan untuk sering mencuci tangan, tanpa dilanjutkan dengan dipersilahkan makan. Anjuran ini juga berimbas pada salah seorang warga, sebut saja berinisial SN, di wilayah Jakarta Barat. Ia mengaku mengeluh atas anjuran ini karena keseringan mencuci tangan berakibat lupa mencuci kaki. Berita berikutnya datang dari kaum rebahan. Seruan yang viral dengan hashtag "di rumah aja" dituntut beramai-ramai untuk segera dihapus karena dinilai sudah terlalu banyak orang yang kehabisan akal. Perbuatan apalagi yang bisa dilakukan dengan hanya hashtag "kebanyakan di rumah aja". Gila, kebanyakan di rumah aja. Berikutnya kabar datang dari dunia pendidikan. Seorang siswi karena terlalu sering ditegur gurunya pada saat PJJ berlangsung untuk membuka kamera, saking gregetan siswi ini pun dia membuka serta aib salah satu temannya. Untuk Headline News Today pagi ini, pemirsa, wacana untuk segera menghapus PJJ atau pembelajaran jarak jauh mendapatkan respon gempar gempita dari sebagian besar siswa dengan dalih ingin bebas di rumah saja. Berikut wawancara tim koresponden kami dengan narasumber pejabat terkait. Iya, kenapa? Apakah benar berita tentang PJJ akan segera dihapuskan? Enggak, itu nggak benar. Tapi Pak, beritanya sudah tersebar luas dan kalangan pelajar itu sangat bergembira Pak. Saya kira ya, saya akan menjawab demikian ya. Tapi sampai lebaran kuda, hal itu juga tidak akan terjadi. Terima kasih ya Pak.
bersyukur dimulai dari hal yang sederhana dengan segala yang kamu punya. Mulai dari Kembali. Salah lagi tuh tadi. lanjut aja, Bu. Melalui tari, stres pun dapat Ngomong say hi ke, ini kan behind the scene. Ngomong Pak, tidur, say hi ke. Bang. Ayo, syuting. Syuting, udah. Bye. Belum selesai ya? Sekali lagi. Gila, terang banget jangan. Sumpah terang banget tadi. Bang, gimana acara Natalnya? Ngomong dulu wawancara. Enggak, ini penting buat video. Bang. Gelap. 2021, tim jurnalis Headline News Today telah mengkonfirmasi berita tersebut terhadap yang bersangkutan. Hari ini kita syuting day berapa? Day 69. Udah. Merry Christmas and Happy New Year. Hello everyone, Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year everyone. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. This Christmas, I wish happiness and peace are always in your heart. Merry Christmas to you and also a very Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Hello everyone, I'd like to say Merry Christmas and Happy New Year to all of you. Merry Christmas and Happy New Year. May you have a happy, jolly Christmas and a great New Year. Merry Christmas and Happy New Year everyone. Wilujeng Natal sareng wilujeng tahun enggal. Horas, selamat Natal Madihita Sasudena. Damai Natal Madihita Saluhutna. Selamat Pesta Alam Barasih. Tuhan Yesus memberkati. Ita sining ketika. Selamat Natal ya buat kita semuanya. Moga-moga ini Natal gue berkat dah. Kula ngaturaken sugeng riyadi Natal saha sugeng warsa enggal. May God bless you with a festive, loving, and peaceful celebration this Christmas and all throughout the year. From miles away, no matter how far we are, the warmth of Christmas will bring us closer together. May you have a wonderful holiday and Merry Christmas to you all. Selamat Natal Mur Tamang-Tamang dan Basudara semua. Semoga damai Natal Tuhan menyertai katong semua. Selamat Natal for torang semua. Semoga torang semua sehat-sehat, baku-baku sayang, baku-baku baik, karena torang semua bersaudara di dalam Tuhan. Kami keluarga besar SMA Notre Dame Jakarta mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2021. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. We wish